Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Apakah Anda heran kedatangan orang lain di tempat ini? Tidak. Sudah tahu ya maksud kedatangannya. Sekali-kali dengan saya, misa, ya mungkin 2 jam lah di tempat ini. Kan sama Romo Anton sudah sering. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika kita mendengarkan Injil hari ini, tentu kita ingat di dalam Perjanjian Lama, ketika seorang panglima perang, yaitu Naaman, mengalami derita sakit dan kemudian mendengar kabar bahwa di daerah Yerusalem ada seorang yang bernama Elisa, atau biasa kita sebut Nabi Elisa. Lalu datanglah Naaman itu kepada Elisa dan mohon kesembuhan. Tetapi Elisa mengatakan dan memberi petunjuk kepada Naaman supaya menceburkan sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Setelah peristiwa itu, Sungai Yordan menjadi perbincangan dan juga kemudian menjadi suatu tempat yang sering dikunjungi banyak orang karena peristiwa kesembuhan panglima perang pada saat itu membuat berita ini amat hangat dibicarakan banyak orang saat itu. Sungai Yordan mampu membersihkan dan mampu membuat kesembuhan bagi Naaman. Maka dalam peristiwa orang-orang di sana pada saat itu, Sungai Yordan menjadi tidak asing. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun dan juga menyatakan baptisan di Sungai Yordan, orang-orang datang ke sana dan mengingat peristiwa tersebut. Sungai Yordan menjadi sungai di mana tempat pembasuhan itu terjadi. Dan di sanalah kesembuhan pula terjadi. Sehingga ini menjadi ingatan peristiwa terus-menerus bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir dan memberikan rahmat kesembuhan kepada banyak orang. Maka ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, "Aku membaptis kamu untuk pertobatan, tetapi Dia yang datang akan membaptis kamu dengan roh dan api." Hal ini mau menunjukkan kualitas perbedaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam bacaan ini pula, kita bisa dan dapat mengingat kembali peristiwa perjanjian Allah kepada seluruh para nabi bahwa akan ada datangnya Mesias menyelamatkan manusia, dan seluruh para nabi merawat perjanjian itu. Yohanes Pembaptis sebagai batas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan mungkin kita juga mengenal Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Melalui Yohanes Pembaptis, kita juga menjadi orang yang tahu bahwa ia adalah nabi yang mempersaksikan bahwa betul Dia yang datang adalah Mesias, Dia yang datang adalah Kristus yang dijanjikan, dan kedatangan seorang Mesias harus ada yang menyatakan setingkat kita manusia. Harus ada yang manusia yang menunjukkan dan tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan Dia akan membaptis dengan roh. Dengan demikian, ketika Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah, maka banyak orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, maka sebagai orang yang dibaptis, sebagai orang yang mengenal Kristus dan mengimani Kristus, kita mengenal bukan dari iman yang sia-sia. Karena melalui perkataan sabda Yesus pun, kita juga tahu bahwa Ia berasal dari surga.
ketika Ia yang berasal dari surga menyatakan kepada kita tentang keselamatan dan tentang Ia sebagai jalan hidup dan keselamatan bagi kita, tidak akan pernah percuma. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, masih kuat, melek? Kayaknya nonton bola semua. Langsung kaget sadar, maaf tidurnya terganggu ya. Itulah yang membedakan orang Katolik dengan orang lain. Saya selalu mengingatkan di paroki-paroki, kalau orang lain dalam tempat peribadatan bersukaria, menghabiskan energi tenaga, pulang lemes-lemes. Kalau orang Katolik beda, pulangnya seger-seger, karena sepanjang Ekaristi tidur. Ya bersyukur masih pulang dengan gembira hati. Bahagia tidak jadi orang Katolik? Bahagia kan? Kalau nggak bahagia ya mending keluar aja lah. Percuma mengimani Kristus nggak bahagia. Semoga dengan iman akan Kristus, dengan baptisan, kita menjadi orang yang bahagia. Dengan bahagia kita mampu bersaksi dan mampu bercerita siapa Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia menyatakan dialah Yesus, Sang Mesias itu, yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi dan tidak pernah salah. Maka ketika kita mendengarkan Yohanes pun menyatakan dia yang membaptis kita dengan roh, mestinya kita akan tetap ingat pernyataan ini. Jangan sampai sekali-kali kita terganggu oleh pernyataan-pernyataan yang lain, bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa, bahwa Yesus hanya sekedar manusia. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luaran sana, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibentuk, pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu saja, seolah-olah pertanyaan itu menjadi pernyataan yang sangat logis. Tetapi sebenarnya tidak membutuhkan jawaban apa-apa. Hanya pertanyaan untuk menyerang iman kita. Maka hati-hati ketika kita mendapati hal seperti ini. Banyak orang tergoda, banyak orang tergiur mempertanyakan Yesus, karena kita sendiri gak bahagia mengimani Yesus. Kalau kita bahagia mengimani Yesus, pertanyaan apapun tidak akan pernah membuat saya ragu untuk tetap mengimani Yesus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, seluruh para nabi, seluruh kitab suci, dan seluruh apa yang tertulis dalam Taurat dan juga kitab Mazmur, semua mengatakan tentang perjanjian Allah. Dan inti dan isi perjanjian Allah itu adalah datangnya Mesias bagi kita. Maka ketika Yohanes Pembaptis menyatakan hal ini, ia mau menegaskan kepada kita semua, iman kita tidak pernah sia-sia. Bahkan kita akan mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Yesuslah yang menjamin keselamatan kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Saya lebih percaya kepada Yesus yang berasal dari surga, mengatakan tentang surga itu ada, daripada Nabi mengatakan tentang surga itu ada, tapi tidak pernah berasal dari surga. Amin. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, semua warta para nabi tidak pernah mampu menjelaskan siapa itu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi seluruh para nabi memberitakan tentang kedatangan Dia yang akan menjelaskan siapa itu Allah yang Maha Kuasa. Maka melalui Kristus, pemahaman kita akan Allah yang Maha Kuasa menjadi sempurna adanya. Sebab Kristuslah yang mengajarkan kepada kita tentang hal-hal tersebut. Maka sebenarnya kalau kita disalahkan, kita ditanyai orang, tidak mampu menjawab apa-apa, tidak apa-apa. Suruh saja dia tanya ke Yesus langsung. Sebab Yesus yang ngajari kita
Sehingga kita beriman seperti ini karena Yesus mengundang kita untuk hadir, untuk datang. Maka sebagai orang Katolik pun juga mesti yakin ketika Yesus mengatakan, kenangkanlah akan daku, kenangkanlah peristiwa ini sebagai peringatan akan daku. Ekaristi adalah amanat sebelum Yesus menderita di salib. Yesus mengatakan, kenangkanlah akan daku, maka aku pun nanti akan hadir dalam setiap perjamuan yang kita rayakan. Ekaristi, kalau kita sebagai orang Katolik mengatakan, kenapa kita harus minder dari orang-orang lain, seolah-olah orang Katolik itu tidak hafal kitab suci. Kita menjadi pelaksana kitab suci itu sendiri dengan merayakan Ekaristi. Apa yang tidak dilakukan oleh orang lain ketika mengimani Kristus adalah Ekaristi. Padahal Yesus sendiri mengatakan, kenangkanlah akan daku. Ekaristi adalah amanatnya. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, pengenangan akan Kristus, kehadiran Kristus, perayaan bersama. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, disitulah kita menjadi orang yang paham betul. Kalau Bapak Ibu, saya hanya berpikir, kalau Bapak Ibu dapat hidup selama-lamanya di dunia ini, maka iman itu menjadi tidak perlu. Bahkan Bapak Ibu tidak usah beriman, karena Bapak Ibu dapat hidup selama-lamanya di dunia ini. Tetapi karena peristiwa kerapuhan, peristiwa sakit, dan peristiwa kelemahan dalam kehidupan ini, membuat ujungnya kita mau menyelesaikan, maka iman itu menjadi penting. Ketika kita semua melihat fakta bahwa banyak orang, bahkan saudara-saudara kita mendahului kita, hal itu bukan soal menakut-nakuti, tetapi fakta itu memang ada dan nyata. Maka ketika kita tahu peristiwa itu, berarti kita mesti punya iman. Dan punya iman yang mendasar adalah iman yang membawa keselamatan dalam hidup. Yesus adalah kehidupan. Di dalam bacaan pertama hari ini, menyatakan soal pengharapan, bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dalam pengharapan itu, iman menjadi tidak sia-sia. Bahkan dalam bacaan Injil ada suatu polemik yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, oleh orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki, mereka hanya percaya bahwa kebangkitan badan itu seolah-olah kebangkitan fisik. Barang yang fisik ini yang akan bangkit, mereka hanya sebatas itu. Maka tidak percaya akan adanya kebangkitan kekal. Ketika Yesus mengatakan tentang kebangkitan kekal, mereka meragukannya. Sejak zaman Yesus, banyak orang yang menolak Kristus. Sejak zaman Yesus, perdebatan tentang Yesus itu sudah ada. Maka jika sekarang ada orang yang berdebat tentang Kristus, ada orang yang meragukan Yesus, itu hal biasa. Jadi kita tidak usah heran. Kenapa sekarang banyak orang mempertanyakan Yesus? Disitulah kebenaran akan dinyatakan. Yesus harus dipersaksikan kepada banyak orang. Dan iman kita mengantarkan supaya kita bersaksi ke seluruh dunia. Dan kita tidak pungkiri itu, bahwa kita menjadi orang-orang yang diutus untuk memberi kesaksian melalui perbuatan, tindakan, dan perkataan kita sehari-hari. Bangun. Seneng godain orang tidur. Antara bumi dan langit itu rasanya kelopak mata menyatu. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, memang susah ya jadi orang Katolik. Hidup ini beban berat, apalagi ketika misa. Tapi saya beruntung orang Katolik sehat-sehat, karena selalu bisa tidur di dalam gereja.
Semoga Anda keluar dari tempat ini pun bahagia. Bahagia, saya sukses tidur 1 jam saat Romo khotbah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang Katolik menyatakan diri untuk menerima Kristus seutuhnya. Tahun depan, Keuskupan Bogor akan ada tema besar, yaitu Gereja Sinodal Berkatekese. Kita diajak berjalan bersama untuk saling berkatekese satu sama lain. Kita melengkapi pemahaman-pemahaman kita yang masih kurang, dan semoga dengan berjalan bersama itu, kita tertuju ke arah yang sama. Kita ini semua saudara, kita ini satu pembaptisan, maka setiap orang itu sama pentingnya di hadapan Allah. Di setiap orang yang dibaptis, Roh Kudus tercurah atas kita, sehingga masing-masing dipandang oleh Allah penting. Ketika Bapak Ibu pergi jauh dalam rangka sendirian pun, Bapak Ibu amat penting bagi iman Katolik. Saya berjumpa di Cikaso, di daerah Pelabuhan Ratu sana, hanya ada 1 orang Katolik di 1 kecamatan itu. Lalu saya bertanya, apa yang membuat Bapak menderita sebagai orang Katolik sendirian di 1 kecamatan? Yang paling membuat saya menderita, Romo, adalah saya tidak bisa sharing pengalaman iman dengan orang lain yang seiman. Dan saya sebatang kara hidup dalam banyak perbedaan seperti itu. Sulit sekali mencari orang yang seiman. Bahkan godaan untuk meninggalkan Kristus itu terjadi setiap saat. Lalu saya mengatakan, 1 orang beriman kepada Kristus mampu memberi keselamatan seluruh kecamatan, kenapa tidak? Dari situ ia mulai tumbuh dan dia mulai mengerti bahwa kehadiran orang sesama iman meneguhkan. Semoga Bapak Ibu kehadiran saya meneguhkan ya. Jangan-jangan nanti pulang nggak teguh lagi. Gara-gara Romo Marcel ini pulang malah bermuram durja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, beruntung kita masih di sini berjumpa dengan banyak yang seiman. Kita masih bisa sharing pengalaman iman dengan baik. Maka nanti mari kita berjalan bersama seutuhnya sebagai umat keuskupan pun kita berjalan bersama. Kita saling membantu satu sama lain, terutama di dalam menuju keselamatan kepada Tuhan. Amin. Bangun yang masih tidur, Tuhan memberkati.